Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Nanking Ngokui mendapati salah satu kambratnya, Tiat Tau Kui, sudah tidak bernyawa. Siapakah yang telah menghabisinya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Memang aku sudah mampus, iblis botak. Dan yang kalian lihat berdiri di hadapan kalian saat ini adalah setannya, Ki Hok Bun. Setan yang datang dari neraka untuk melakukan pembalasan atas kejahatan biadab yang telah kalian lakukan. Kalian sudah lihat bagaimana cara mampusnya Ang Mo It Kui? Kalau masih belum jelas, silakan lihat lebih terang. Habis berkata begitu, Ki Hok Bun tendang sosok tubuh tanpa kepala Ang Mo It Kui ke hadapan keempat musuh besarnya itu. Buk. Empat manusia iblis ini saking ngerinya tak berani memandang ke jurusan tubuh kawannya itu. Pedang sakti itu, celaka, rupanya masih ada padanya. Nanking Ngui Ong mengeluh ketika memandang senjata di tangan Hok Bun. Dia tahu bagaimanapun tingginya ilmu silat tangan kosong bekas perwira tinggi ini, namun kalau dia mengkeroyok bersama kawan-kawannya, pasti dia mampu mengalahkan Ki Hok Bun. Namun jika pedang sakti itu berada dalam genggaman Ki Hok Bun, mau tak mau, manusia iblis ini jadi gentar sekalipun dia masih memiliki 3 kawan untuk membantunya. Apakah kalian sudah siap untuk mampus untuk menyusul Ang Mo It Kui? Tanya Ki Hok Bun dengan pandangan mata tak berkedip. Tuako, dengarlah. Mari kita bicara dulu, berkata Buceng alias Nanking Kui Ong, dan diam-diam dia berikan isyarat pada si golok iblis Gui Kun. Ki Hok Bun meludah ke tanah. Kau mau bicara apa, manusia iblis biang racun kejahatan? Silakan bicara dengan pedangku. Habis berkata begitu, Ki Hok Bun segera menerjang ke depan, namun mendadak dari samping kiri menderu setengah lusin golok terbang mencari sasaran di 6 bagian tubuhnya. Ki Hok Bun kertakan rahang. Pedang pelangi di tangan kanannya digerakkan. 7 warna sinar pelangi bertaburan. Terdengar suara berdentrangan 6 kali berturut-turut. Prang, prang, prang. Setengah lusin golok terbang yang dilepaskan si golok iblis Gui Kun mental patah 2 dihantam pedang pelangi. Di saat yang sama, dari jurusan lain, Nanking Kui Ong lepaskan 1 pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin deras ke arah lambung Ki Hok Bun. Berbarengan dengan itu, menyambar pula 10 sinar hitam panjang yang membersit keluar dari jentikan kuku-kuku jari Tuihon Huimo. Sedang dari belakang didahului dengan suara menggembor seperti banteng mengamuk, kepala besi Tiat Tau Kui datang menyeluduk. Hei, bagus, kalian main kroyok. Berarti lebih cepat aku dapat mencincang kalian sekaligus, seru Ki Hok Bun. Nanking Kui Ong tertawa mengejek. Justru kami ingin menolong agar kau lekas-lekas bisa bertemu dengan anak istrimu di akhirat.
Mendidih darah Ki Hok Kun mendengar ucapan itu. Dia berseru keras, "Aaah!" 7 sinar pelangi berkiblat seputar tubuhnya hingga diri dan pedang sakti itu seolah-olah lenyap dari pemandangan. Sesaat kemudian, terdengar seruan kaget susul menyusul keluar dari mulut keempat pengkeroyok. "Hah! Hah!" Nanking Kue Ong tersurut mundur dan cepat-cepat melompat ke samping ketika pukulan hawa saktinya yang membentur sinar pedang mustika seperti membal dan terpental kembali menghantam dirinya sendiri. Tui Hon Huimo yang berbadai kate mundur jumpalitan menjauhi kalangan pertempuran. Wajahnya seputih kertas sewaktu menyaksikan bagaimana 2 kuku jarinya sebelah kiri dan 3 lagi sebelah kanan kena dibabat putus oleh pedang sakti lawan. 2 tangannya terasa panas. Masih untung bukan jari-jari tangan yang kena disambar. Orang ketiga dari 5 iblis itu, yakni Guikon Kuito, juga mundur dengan tampang pucat pasi sambil pegangi jubah hitamnya yang robek besar di bagian dada kena dimakan ujung pedang pelangi. Sedang Tiat Tau Kui yang menyeluduk dari belakang terpaksa tarik pulang serangannya karena mendadak sontak Ki Hok Kun kirimkan 1 tendangan ke belakang. Huaa! Bagaimanapun atosnya batok kepala Tiat Tau Kui yang terkenal seperti besi itu, namun untuk beradu dengan tendangan kaki seorang berkepandaian tinggi seperti pendekar pedang pelangi, dia mesti berpikir 3 kali. Sesaat, 4 manusia iblis itu diam tak bergerak di tempat masing-masing, mengurung Ki Hok Kun di tengah-tengah. Perlahan-lahan, Nanki Kue Ong susupan tangan kanannya ke balik jubah. Sesaat kemudian, dia telah memegang sebuah senjata aneh. Senjata ini berbentuk hutim atau kebutan, sedang ujungnya yang lain berbentuk tombak besi bermata 2 berkilauan. Jadi senjata curian itu masih berada di tanganmu ya, yang iblis, sentak Hok Kun. Senjata di tangan Nanking Kue Ong dulunya adalah milik seorang tokoh silat golongan putih, pembantu Kaisar Yunglo. Dalam satu pertempuran di medan perang, tokoh silat itu menemui ajalnya dikeroyok Nanking Ngo Kui. Senjatanya lalu dirampas oleh Nanking Kue Ong. Hahaha. Agaknya kau takut menghadapi senjata ini ya Hok Kun, ejek Nanking Kue Ong. Sebagai jawaban, Ki Hok Kun lantas putar pedangnya. Melabrak ganas ke arah Pangcu, manusia-manusia iblis yang tinggal 4 orang itu. Jurus yang dikeluarkan Hok Kun saat itu bernama Kosing Puan atau bintang mengejar rembulan. Tak kalah hebatnya, Nanking Kue Ong keluarkan jurus Pit Bun Ki Hek atau menutup pintu menolak tetamu guna menangkis serangan ganas lawan. Gerakan ini sebenarnya dimainkan dalam silat tangan kosong, tapi karena Kue Ong berkepandaian tinggi, maka dengan senjata di tangan dia membuat gerakan yang amat hebat. Namun bagaimanapun, dia tak mau ambil risiko untuk bentrokan senjata dengan pedang sakti di tangan lawan. Karena sebelum ujung tombak mata 2 saling beradu dengan pedang pelangi, Nanking Kue Ong membuat gerakan Juan Hun Ki Guat atau menyusup awan mengambil rembulan. Ki Hok Kun bukan pendekar kemarin. Dia maklum kalau lawan takut untuk bentrokan senjata. Maka buru-buru dia kiblatkan pedangnya dalam jurus Tiang Hong Kuat Jit atau pelangi menutup matahari. Akibatnya, Nanking Kue Ong tak dapat lagi melihat lawan maupun pedang. Gulungan sinar 7 warna menyambar deras, menyilaukan mata dan mengurungnya. Dia terpaksa mundur 2 langkah. Justru saat itu Hok Kun tidak memberi kesempatan dan susul dengan serangan Tianxing Tuisin atau bintang meluncur turun. Pedang pelangi laksana kilat menyambar deras dari atas ke bawah. Kali ini Nanking Kue Ong mati langkah. Mau tak mau dia harus menangkis dengan senjatanya untuk selamatkan diri dari bahaya maut. Sambil putar senjata ke depan, Pangcu manusia-manusia iblis itu berteriak, "Kawan-kawan, bantu aku cepat!"
maka 3 serangan menggebu ke arah Hawkmoon. Namun semuanya luput, karena Hawkmoon sudah lebih dulu melompat ke atas dan dari atas meneruskan serangannya tadi yang kini jadi lebih dahsyat. Trang! Nangking Kue Ong terpekik. Dia melompat mundur jauh-jauh. Salah satu jari tangannya putus, sedang senjata Hut timnya hancur berkeping-keping dihantam pedang pelangi. 3 kawan yang barusan menyerang kini mundur pula berserabutan ketika Ki Hawkmoon kembali kiblatkan pedang saktinya ke arah mereka. Di antara 4 iblis itu, iblis pengejar maut Tui Hun Huimo dan si golok iblis Gui Kun sebenarnya sudah runtuh nyalinya. Hanya si botak kepala besi Jatoku yang masih cukup berani dan bertekad untuk menghancurkan tubuh lawan dengan serudukan kepala besinya. Nangking Kue Ong sendiri merasa malu kalau terlalu menunjukkan rasa khawatirnya. Namun dia menyadari bahwa saat itu keadaan sangat tidak menguntungkannya. Malah jika dia tidak mengambil keputusan cepat, mereka berempat bisa mengalami celaka besar menemui kematian satu persatu. Dia berpaling pada si golok iblis Gui Kun dan memberi isyarat. Gui Kun yang cepat menangkap arti isyarat pangcunya itu menganggukkan kepala dan mengirimkan isyarat yang sama pada Tui Hun Huimo. Para iblis dari Nangking yang awalnya ketakutan akhirnya bangkit dan melakukan perlawanan. Sehebat apa perlawanan mereka? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membaca Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.